Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1001 Kisah Nyata Perjalanan Hidup, tempat di mana setiap cerita menyimpan makna, setiap kejadian membawa pelajaran, dan setiap perjalanan hidup mengajarkan kita arti keteguhan, kesabaran, dan harga diri. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang penuh emosi, tentang perjuangan, penghinaan, kebangkitan hingga balasan yang tak terduga. Cerita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita atau bahkan pernah kita rasakan sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena satu cerita hari ini bisa jadi pelajaran berharga untuk hidup kita esok hari. Pagi itu, suasana bank cabang pusat sudah ramai oleh nasabah yang datang silih berganti. Di tengah lalu lalang orang-orang dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal, seorang wanita bernama Laila melangkah pelan melewati pintu kaca otomatis. Penampilannya sangat sederhana, blus kusam berwarna pastel, sepatu datar yang terlihat sudah lama dipakai, dan tas kecil yang tampak usang tergantung di bahunya. Rambutnya diikat seadanya, tanpa riasan berlebihan di wajahnya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melewati hari-hari panjang yang melelahkan. Beberapa pasang mata langsung melirik ke arahnya. Bukan karena kagum, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur penilaian diam-diam. Laila menyadari tatapan itu, tapi ia tidak bereaksi. Langkahnya tetap tenang, seolah ia sudah terbiasa dipandang seperti itu. Ia berhenti sejenak di dekat pintu, menarik nafas dalam, lalu menatap ruangan luas di depannya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tenang, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Baik, seperti biasa, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia berjalan menuju meja resepsionis, suara sepatu datarnya nyaris tenggelam oleh riuh percakapan di dalam ruangan. Seorang petugas resepsionis yang sedang sibuk mengetik melirik sekilas, lalu kembali fokus ke layar komputer, seakan belum merasa perlu melayani. Laila berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, menunggu dengan sabar. "Maaf," ucap Laila akhirnya, suaranya lembut tapi jelas. "Saya ingin bertemu dengan pihak manajemen." Petugas itu mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya menyapu Laila dari ujung kepala hingga kaki, lalu berhenti sejenak di tas lusuh yang dibawanya. "Sudah ada janji sebelumnya?" tanyanya datar. "Belum, tapi ini penting," jawab Laila singkat. Petugas itu menahan senyum tipis yang nyaris terdengar seperti ejekan halus. "Kalau tidak ada janji biasanya harus menunggu, atau bisa sampaikan keperluannya dulu, nanti kami bantu arahkan." Laila mengangguk pelan. "Saya bisa menunggu, tapi saya tetap perlu bertemu langsung." Nada suaranya tidak memohon, tidak pula memaksa. Hanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang terlihat seperti datang tanpa kepastian. Petugas itu tampak sedikit heran, tapi ia segera menekan tombol di mejanya. "Silakan duduk dulu di ruang tunggu," katanya singkat. Laila mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju deretan kursi di sudut ruangan. Ia duduk dengan posisi tegak, kedua tangannya terlipat di atas tasnya. Matanya memperhatikan sekitar tanpa terlihat mencolok. Ia melihat interaksi pegawai dengan nasabah lain, senyum yang dipaksakan, suara ramah yang terdengar formal, dan beberapa bisikan kecil antar staf saat mereka mengira tidak ada yang memperhatikan. Dari kejauhan, dua pegawai wanita berbisik pelan sambil sesekali melirik ke arah Laila. "Itu nasabah atau apa sih?" salah satunya berbisik. "Entahlah, kayaknya bukan orang penting deh," jawab yang lain menahan tawa kecil. Laila mendengar itu. Jarak mereka tidak cukup jauh untuk membuat bisikan tersebut sepenuhnya hilang. Namun wajahnya tidak berubah. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah kata-kata itu tidak memiliki arti. Beberapa menit berlalu, seorang satpam berjalan mendekat dengan langkah santai namun penuh kehati-hatian. "Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu?" Laila menoleh, tersenyum tipis. "Saya sudah menyampaikan ke resepsionis, saya hanya menunggu dipanggil." Satpam itu mengangguk, tapi raut wajahnya masih menyimpan rasa ingin tahu. "Baik Bu, kalau butuh bantuan silahkan bilang." "Terima kasih," jawab Laila singkat. Saat satpam itu pergi, Laila kembali menarik nafas pelan. Matanya sempat menatap ke arah langit-langit seolah sedang mengumpulkan kesabaran. Ada sesuatu dalam caranya duduk, keteguhan yang tidak biasa, seolah ia datang bukan sebagai orang yang mencari bantuan, melainkan seseorang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya.
Di dalam tas kecilnya, ia menggenggam sebuah map tipis. Ujung jarinya menekan pelan permukaan map itu, seakan memastikan benda tersebut masih ada di sana. Tatapannya kembali lurus ke depan. Semua akan terjawab hari ini, bisiknya pelan. Seorang pegawai lain melintas di depannya, sempat melirik sekilas lalu berbisik kepada rekannya. Aneh ya, dia kelihatan tenang banget. Iya, tapi tetap aja, dari penampilannya, jawab rekannya sambil mengangkat bahu. Kalimat itu menggantung tanpa perlu diselesaikan. Penilaian sudah terjadi bahkan sebelum Laila sempat menjelaskan tujuannya. Namun Laila tetap duduk di sana, tak bergeming. Waktu berjalan tapi ekspresinya tidak berubah. Di balik kesederhanaan penampilannya, ada keyakinan yang tidak terlihat oleh siapapun di ruangan itu. Keyakinan yang perlahan akan mengubah cara semua orang memandangnya. Dan tanpa mereka sadari, kedatangan wanita sederhana itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncangkan seluruh isi bank hari itu. Laila masih duduk tenang di kursi ruang tunggu. Jemarinya sesekali merapikan lipatan tas kecil di pangkuannya. Suasana bank semakin ramai. Suara nomor antrian dipanggil bersahutan dengan percakapan para nasabah. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, perhatian Laila tiba-tiba teralihkan pada langkah kaki yang terdengar mendekat dari arah dalam. Seorang pria dengan setelan rapi berjalan percaya diri melewati deretan meja pegawai. Jasnya terlihat mahal, sepatunya mengkilap, dan sikapnya menunjukkan seseorang yang terbiasa dihormati. Beberapa staf menyapanya dengan anggukan hormat. "Pagi, Pak Riko," sapa salah satu pegawai. "Pagi," jawabnya singkat tanpa menghentikan langkah. Nama itu membuat Laila sedikit mengangkat wajahnya. Matanya menangkap sosok pria itu dengan jelas. Untuk sesaat, dunia di sekitarnya seperti meredup, menyisakan satu titik fokus yang tidak asing. Riko. Langkah pria itu terhenti seketika saat tanpa sengaja pandangannya bertemu dengan mata Laila. Ekspresinya berubah. Dari yang semula datar menjadi terkejut, lalu perlahan menyipit seperti mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. "Laila?" ucapnya, nada suaranya antara ragu dan tidak percaya. Laila berdiri perlahan, tatapannya tenang, meski ada kilasan masa lalu yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. "Iya, Riko," jawabnya singkat. Beberapa pegawai di sekitar mulai melirik. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan itu. Riko melangkah mendekat, menatap Laila dari ujung kepala hingga kaki, tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. Bibirnya membentuk senyum tipis, tapi bukan senyum hangat, lebih seperti sindiran yang tertahan. "Wow, aku hampir nggak percaya," katanya pelan, namun cukup terdengar oleh orang di sekitar. "Kamu kesini?" Laila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Riko dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ada keperluan?" katanya akhirnya. Riko mengangguk kecil lalu tertawa pelan. "Keperluan?" Ia melirik ke arah resepsionis, lalu kembali ke Laila. "Ngurus apa? Buka rekening? Atau..." Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata yang tepat. "Minta keringanan?" Nada suaranya mulai berubah, lebih tajam, lebih merendahkan. Beberapa pegawai yang mendengar mulai saling bertukar pandang. Ada yang tersenyum kecil, ada juga yang pura-pura sibuk tapi tetap mencuri dengar. Laila tetap berdiri tegak. "Aku ingin bertemu manajemen," jawabnya singkat. "Manajemen?" ulangnya, kali ini dengan nada yang jelas-jelas mengejek. Ia sedikit mendekat, menurunkan suaranya, tapi masih cukup terdengar. "Laila, ini bukan tempat sembarangan. Nggak semua orang bisa langsung ketemu manajemen tanpa janji." "Aku bisa menunggu," kata Laila tenang. Riko menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Kamu masih sama ya, keras kepala. Tapi jujur aja, aku nggak nyangka kamu bakal datang ke tempat seperti ini." Dengan pandangannya turun lagi ke pakaian Laila, kondisi seperti itu. Kalimat itu menggantung, tapi maknanya jelas. Laila tidak terpancing, ia hanya menatap Riko, seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata yang keluar dari mulut pria itu. "Kamu sendiri gimana?" tanya Laila pelan. "Kerja di sini sekarang?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat Riko sedikit meninggikan dagunya. "Supervisor," jawabnya singkat dengan nada bangga yang tak disembunyikan. "Lumayan lah, daripada..." Ia berhenti lagi,
lalu tersenyum sinis. Nggak jelas. Beberapa pegawai yang berdiri tidak jauh dari mereka mulai berbisik pelan. Itu mantannya ya? Kayaknya sih, tapi beda banget ya sekarang. Riko tampak semakin percaya diri dengan perhatian yang ia dapat. Ia menyilangkan tangan di depan dada, menatap Laila dengan campuran rasa ingin tahu dan superioritas. Jadi, kamu kesini sendiri? Atau ada yang nyuruh? Aku datang karena perlu, jawab Laila singkat. Jawaban itu terasa terlalu sederhana, terlalu datar. Justru itu yang membuat Riko sedikit terganggu. Ia seperti tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Kamu tahu nggak? Jawab Riko, kali ini dengan nada yang lebih pelan tapi tajam. Dulu, aku kira kamu bakal jadi seseorang yang, ya setidaknya lebih baik dari ini. Laila diam, tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Tapi ternyata, ia mengangkat bahu. Hidup emang gak selalu sesuai harapan ya. Suasana di sekitar mereka mulai terasa canggung. Beberapa orang berpura-pura sibuk tapi jelas memperhatikan. Laila menarik napas pelan. Kalau sudah selesai, aku mau kembali menunggu, katanya, tetap dengan nada tenang. Riko terdiam sesaat, mungkin tidak menyangka Laila akan mengakhiri percakapan secepat itu. Namun kemudian ia tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. Iya, silahkan, tunggu saja, katanya. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Laila tidak menjawab. Ia kembali duduk di kursinya, posisinya sama seperti sebelumnya. Tenang, tegak, dan tidak terusik. Riko masih berdiri di tempatnya beberapa detik, menatap Laila dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada sedikit kebingungan yang ia coba sembunyikan di balik sikap angkuhnya. Kenapa dia setenang itu ya? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Namun ia segera menggelengkan kepala, seolah menepis pikiran itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan pergi, kembali ke ruang kerjanya. Sementara itu Laila tetap di tempatnya, matanya menatap luras ke depan. Pertemuan yang tak terduga itu tidak menggoyahkan sikapnya. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang semakin dalam, seolah ia sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Dan bagi Laila, ini baru awal. Beberapa menit setelah pertemuan singkat itu, suasana di dalam bank justru terasa berubah. Meski tidak ada yang benar-benar menyadarinya secara terang-terangan. Bisik-bisik kecil mulai menyebar, seperti riak yang pelan namun pasti. Nama Laila, yang sebelumnya tidak berarti apa-apa bagi mereka, kini menjadi bahan pembicaraan yang samar, tapi penuh penilaian. Riko berdiri tidak jauh dari meja teller, berbicara dengan dua pegawai lain. Namun sesekali, matanya melirik ke arah Laila yang masih duduk tenang di kursi ruang tunggu. Ada sesuatu dalam sikap tenang itu yang mengganggunya, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, meski ia sendiri tidak ingin mengakuinya. Serius itu mantan kamu? Tanya salah satu pegawai pria dengan nada penasaran. Riko tersenyum kecil, lalu mengangguk santai. Dulu, jawabnya ringan. Wah, jauh banget ya sekarang, timpal pegawai lain sambil menahan tawa. Riko terkekeh pelan. Makanya, hidup itu harus tahu arah. Kalau enggak ya... Ia mengangkat bahu, sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya. Percakapan itu tidak cukup pelan untuk tidak terdengar. Laila yang duduk hanya beberapa meter dari mereka bisa menangkap setiap potongan kata yang meluncur. Namun seperti sebelumnya, ia tidak bereaksi. Tangannya tetap terlipat di atas tas, wajahnya tetap tenang. Riko tampaknya menyadari bahwa Laila bisa mendengar. Justru itu yang membuatnya semakin berani. Ia melangkah mendekat, kali ini dengan langkah yang lebih santai, seolah ingin memastikan semua mata tertuju pada mereka. Laila, panggilnya, suaranya cukup keras untuk menarik perhatian sekitar. Beberapa nasabah dan pegawai langsung menoleh. Laila mengangkat wajahnya perlahan. Ya? Riko berdiri tepat di depannya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam celana celani. Ia menatap Laila dengan senyum yang sulit diartikan, antara meremehkan dan ingin pamer. Kamu yakin mau nunggu di sini? Tanyanya. Maksudku, kamu nggak salah tempat. Laila menatapnya tanpa emosi berlebihan. Aku tahu aku di mana. Jawaban itu singkat, tapi justru terasa seperti penegasan. Riko terkekeh kecil, lalu mengangguk santai. Oh iya, soalnya dari penampilan kamu, ia berhenti sejenak, sengaja menatap dari atas ke bawah. Nggak kelihatan seperti orang yang punya urusan penting di sini.
Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Suasana yang tadinya biasa, kini berubah menjadi seperti panggung kecil tanpa disadari. "Aku hanya ingin bertamu manajemen," jawab Laila. "Manajemen?" ulang Riko kali ini dengan nada yang jelas-jelas mengejek. Ia menoleh ke arah beberapa pegawai di belakangnya. "Dengar nggak? Dia mau ketemu manajemen." Tawa kecil terdengar dari arah belakang. Tidak semua ikut tertawa, tapi cukup untuk membuat suasana terasa memojokkan. "Laila," lanjut Riko, kini suaranya sedikit lebih rendah tapi tajam. "Ini bukan tempat buat orang yang sekadar datang tanpa tujuan jelas. Apalagi kalau cuma bawa," ia melirik tas Laila. "Map tipis seperti itu." Laila tidak menunduk, tidak juga mengalihkan pandangan. Ia tetap menatap Riko dengan tenang. "Setiap orang punya urusannya masing-masing," katanya pelan. Riko mengangguk pelan, tapi senyumnya semakin sinis. "Iya, tapi ada tempatnya juga." Ia mendekat sedikit, cukup untuk membuat jarak mereka terasa menekan. "Dan jujur aja, kamu kelihatan lebih cocok di luar sana, antre seperti nasabah biasa." Kalimat itu seperti sengaja dilempar untuk melukai, bukan sekadar bicara. Seorang pegawai wanita yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berbisik pada rekannya. "Kasihan juga ya, tapi dia sendiri yang nekat datang ke sini." "Iya, mau gimana lagi, nggak semua orang tahu diri." Laila mendengar itu, jelas, tapi ekspresinya tetap sama, tenang, tidak tergoyahkan. Riko kini berdiri tegak, seolah menikmati perhatian yang ia dapatkan. "Kamu tahu nggak kenapa aku bisa sampai di posisi ini sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Laila tidak menjawab. "Karena aku tahu tempatku. Aku tahu harus jadi apa, harus ada di mana, bukan seperti kamu." Ada jeda singkat setelah kalimat itu, seolah memberi ruang bagi maknanya untuk meresap. Laila menarik nafas pelan. "Aku datang bukan untuk membuktikan apa-apa ke kamu. Aku hanya menyelesaikan urusanku." Nada suaranya tetap lembut, tapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Untuk sesaat, Riko terdiam. Ada sesuatu dalam cara Laila berbicara yang tidak seperti yang ia harapkan. Bukan nada orang yang kalah, bukan juga orang yang tersudut. Namun momen itu hanya berlangsung singkat. Riko segera mengalihkan pandangannya, lalu tertawa kecil lagi, seolah menutup rasa tidak nyamannya. "Ya sudah, kita lihat saja nanti," katanya ringan. Laila tidak menjawab. Ia kembali duduk di kursinya, seperti sebelumnya. Namun kini suasana sudah tidak sama. Hinaan yang dilontarkan secara terbuka itu menggantung di udara, meninggalkan jejak yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang mulai merasa ada yang salah, meski mereka belum tahu apa. Sementara Laila tetap diam, menunggu, bukan karena tidak punya pilihan, melainkan karena ia tahu waktunya belum tiba. Suasana bank yang semula hanya dipenuhi bisik-bisik, kini berubah menjadi tegang, seolah ada sesuatu yang perlahan menumpuk dan siap pecah. Laila masih duduk di kursinya, sikapnya tetap sama, tenang, tegak, dan tidak terusik. Namun perhatian orang-orang belum sepenuhnya lepas darinya. Beberapa pegawai masih melirik, seakan menunggu apa lagi yang akan terjadi setelah penghinaan tadi. Di sisi lain ruangan, Riko berdiri dengan segelas air di tangannya. Ia tampak berbincang dengan seorang pegawai, tetapi fokusnya jelas tidak sepenuhnya di sana. Matanya sesekali kembali ke arah Laila, dan setiap kali itu terjadi, ekspresinya semakin sulit disembunyikan, campuran antara kesal dan ingin menunjukkan kuasa. "Masih di situ aja?" gumamnya pelan. Rekan di sampingnya mengangkat bahu. Kayaknya dia serius mau nunggu. Riko menghela napas pendek, lalu menatap gelas air di tangannya. Sejenak ia terdiam, seperti mempertimbangkan sesuatu. Namun dalam hitungan detik, sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum tipis yang mengisyaratkan niat buruk. Tanpa banyak bicara, ia melangkah kembali ke arah Laila. Langkahnya kali ini lebih tegas, lebih cepat, seolah sudah mengambil keputusan. Beberapa orang yang melihat mulai saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Laila menyadari kehadiran Riko sebelum pria itu benar-benar sampai di depannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap tanpa rasa takut. "Ada lagi?" tanyanya singkat. Riko tidak langsung menjawab. Ia berdiri tepat di hadapan Laila, menatapnya beberapa detik lalu menggeleng kecil sambil bersenyum. "Kamu ini..."
Benar-benar gak berubah, katanya pelan. Laila tetap diam. Masih dengan sikap seolah-olah dunia harus menyesuaikan kamu. Lanjut Riko, suaranya kini lebih rendah, tapi penuh tekanan. Padahal kenyataannya, kamu yang tertinggal. Kalimat itu menggantung, tetapi sebelum Laila sempat merespons, sesuatu terjadi begitu cepat. Dalam satu gerakan tiba-tiba, Riko memiringkan gelas di tangannya dan menyiramkan seluruh isi air itu ke arah Laila. Cipratan air mengenai wajah, rambut, hingga pakaian Laila. Suara kecil dari air yang jatuh ke lantai terdengar jelas di tengah keheningan mendadak yang menyelimuti ruangan. Beberapa orang tersentak. Terdengar suara kaget dari salah satu pegawai. Laila terdiam. Air menetes dari ujung rambutnya, membasahi blus sederhana yang kini menempel di kulitnya. Namun yang paling mencolok bukanlah kondisi basahnya, melainkan ekspresinya, tetap tenang, tanpa ledakan emosi. Riko berdiri di depannya, masih memegang gelas kosong. Napasnya sedikit lebih berat, seolah baru saja melepaskan sesuatu yang selama ini tertahan. "Maaf," katanya, tapi nadanya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. "Tangan aku kepleset." Beberapa pegawai saling berpandangan. Alasan itu terlalu lemah untuk dipercaya, tapi tidak ada yang berani menyanggah. Seorang wanita di dekat meja teller berbisik pelan. "Itu sengaja kan?" "Jelas banget," jawabnya sama pelannya. Namun suara mereka tetap tidak cukup keras untuk mengubah keadaan. Air masih menetes dari dagu Laila. Ia perlahan mengangkat tangannya, menyeka sisa air di wajahnya dengan gerakan sederhana. Tidak tergesa, tidak panik. Seluruh ruangan seakan menunggu reaksinya. "Kalau sudah selesai," ucap Laila akhirnya. Suaranya tetap lembut namun terdengar jelas di tengah keheningan. Jawaban itu seperti menampar suasana. Riko mengernyik, jelas tidak menyangka. "Kamu? Serius?" tanyanya, ada nada tidak percaya. Laila berdiri perlahan. Pakaiannya basah, tapi sikapnya tidak menunjukkan rasa malu. Ia merapikan sedikit rambutnya yang kini menempel di wajahnya, lalu menatap Riko dengan tatapan yang sama, tenang, dalam, dan sulit dibaca. "Aku datang untuk urusanku, bukan untuk ini." Kalimat itu sederhana, tapi terasa lebih tajam daripada semua hinaan yang sebelumnya dilontarkan. Riko terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya ada keraguan kecil yang muncul di matanya. Bukan karena ia menyesal, tapi karena reaksi Laila sama sekali di luar perkiraannya. "Dia kenapa sih?" gumamnya pelan. Di sekitar mereka, suasana berubah menjadi canggung. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan sinis yang berani muncul terang-terangan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, bahkan menunduk menghindari pandangan. Seorang satpam yang sejak tadi memperhatikan akhirnya melangkah sedikit mendekat, tapi ia ragu untuk benar-benar ikut campur. "Bu, mau saya bantu ambil tisu?" tanyanya hati-hati. Laila mengangguk tipis. "Terima kasih." Satpam itu segera bergegas, seolah mencari cara untuk setidaknya memperbaiki situasi yang sudah terlanjur buruk. Sementara itu, Riko masih berdiri di tempatnya. Gelas kosong di tangannya terasa semakin ringan, tapi suasana di sekitarnya justru semakin berat. Ia mencoba mempertahankan ekspresi santainya, tapi ada sesuatu yang mulai retak. Namun Laila tidak lagi mempedulikannya. Ia kembali duduk di kursinya, meski dalam keadaan basah. Tisu yang diberikan satpam ia gunakan sekadarnya, bukan untuk menghilangkan semua jejak air, tapi cukup untuk membuatnya tetap nyaman. Matanya kembali lurus ke depan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun justru disitulah letak perubahannya. Bukan pada air yang disiramkan, bukan pada hinaan yang dilemparkan, tapi pada cara Laila tetap berdiri tanpa kehilangan harga dirinya sedikit pun. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, tindakan Riko barusan bukan sekedar hinaan, melainkan kesalahan besar yang sebentar lagi akan berbalik menghantamnya sendiri. Air yang masih menetes dari ujung rambut Laila perlahan berhenti, menyisakan noda basah di blus sederhananya. Namun yang justru mencuri perhatian bukanlah keadaannya yang basah, melainkan sikapnya yang tetap sama, tenang, terkendali, seolah insiden barusan tidak cukup kuat untuk menggoyahkan dirinya. Ruangan yang sebelumnya riuh kini terasa lebih sunyi, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena semua orang seperti menahan reaksi.
Beberapa pegawai saling melirik, ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang diam-diam terus memperhatikan Laila dari kejauhan. Dia kok bisa setenang itu? Bisik seorang pegawai wanita pelan. Harusnya marah atau pergi kan? Sahut rekannya. Namun Laila tidak melakukan keduanya. Ia duduk kembali dengan posisi tegak seperti sebelumnya. Tisu yang tadi diberikan satpam kini terlipat rapi di tangannya. Sesekali ia menyeka sisa air di pergelangan tangan atau lehernya, tapi tidak berlebihan. Tidak ada gerakan panik, tidak ada napas yang memburu. Bahkan wajahnya tetap datar tanpa tanda-tanda emosi yang meledak. Di sisi lain ruangan, Riko masih berdiri. Meski kini langkahnya tidak lagi sepercuma tadi. Ia memandang ke arah Laila dengan sorot mata yang mulai berubah. Bukan lagi sekedar meremehkan, tapi ada rasa tidak nyaman yang perlahan muncul. Kenapa dia diam saja? Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara pada pegawai di dekatnya, tapi fokusnya tetap terpecah. Setiap beberapa detik, matanya kembali tertuju pada Laila, seolah mencari reaksi yang tak kunjung muncul. Sementara itu, Laila justru mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mengetik sesuatu dengan jari yang stabil. Tidak ada yang tahu isi pesan itu. Namun tak lama setelahnya, ia menghentikan aktivitasnya, menyimpan kembali ponsel tersebut, lalu kembali menatap ke depan. Pandangannya lurus, tidak kosong, tapi juga tidak menunjukkan kegelisahan. Seorang pegawai pria yang berdiri dekat meja teller akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit ke arah Riko. "Kok, itu nggak apa-apa?" Tanyanya pelan, suaranya mengandung keraguan. Riko mengangkat bahu, berusaha terlihat santai. "Ah, cuma air bawang, nggak perlu dibesar-besarkan." Tapi dia aneh. Maksudnya, biasanya orang kalau diperlakukan begitu pasti marah. Riko terdiam sesaat. Kalimat itu seperti menguatkan sesuatu yang sejak tadi ia rasakan, tapi belum sempat ia akui. "Iya ya," gumamnya pelan. "Aneh." Pandangan mereka kembali tertuju pada Laila. Di kursinya, wanita itu tampak seperti tidak terlibat dalam kegaduhan yang baru saja terjadi. Ia tidak menunduk, tidak juga gelisah. Justru ada kesan seolah ia sedang menunggu sesuatu dengan penuh keyakinan. Satpam yang tadi membantu berdiri tidak jauh dari sana, masih memperhatikan dengan wajah khawatir. Ia sempat ingin berbicara lagi, tapi ragu. Sikap Laila yang terlalu tenang membuatnya bingung harus bersikap bagaimana. Beberapa menit berlalu, dan keheningan aneh itu justru semakin terasa. Seorang pegawai wanita yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya berbisik. "Jangan-jangan dia orang penting." "Ah, masa sih?" jawab rekannya, meski nadanya tidak lagi seyakinnya tadi. "Lihat cara dia duduk, cara dia ngomong, gak kayak orang biasa," lanjut wanita itu. Bisikan-bisikan seperti itu mulai bermunculan, kecil, pelan, tapi cukup untuk mengubah arah suasana. Dari yang awalnya meremehkan, kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Riko jelas menangkap perubahan itu. Ia mengerutkan kening, merasa situasi mulai keluar dari kendalinya. "Sudah, kerja sana," katanya agak ketus pada pegawai di dekatnya, seolah ingin menghentikan spekulasi. Namun pikirannya sendiri tidak bisa dihentikan. Ia kembali menatap Laila. Wanita itu kini terlihat menghela napas pelan, lalu melirik ke arah jam dinding. Gerakan kecil, tapi penuh makna, seolah ia sedang menghitung waktu. Dia nunggu siapa sebenarnya? Gumam Riko. Tak ada jawaban. Di sisi lain, Laila perlahan menyandorkan punggungnya ke kursi tanpa kehilangan sikap tegaknya. Tangannya kembali terlipat di atas tas, matanya tetap fokus ke depan tapi sesekali beralih ke arah pintu dalam yang mengarah ke ruang manajemen. Seolah ia tahu sesuatu akan segera datang dari sana. Dan justru karena itulah ia tidak perlu berburu-buru. Ketika seseorang dipermalukan dan tetap diam, itu bisa berarti dua hal. Ia tidak berdaya atau ia tidak merasa perlu membalas. Dan dalam diri Laila, perlahan mulai terlihat bahwa diamnya bukan karena kelemahan, melainkan karena ia sedang menunggu momen yang tepat. Sementara seluruh ruangan masih dipenuhi tanda tanya, satu hal mulai terasa jelas, meski belum ada yang berani mengungkapkannya dengan pasti. Ada sesuatu yang besar di balik ketenangan wanita itu. Dan ketika itu terungkap, suasana di tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Waktu berjalan pelan, namun suasana di dalam bank terasa semakin berat. Bisikan-bisikan mulai mereda, berganti dengan keheningan yang canggung. Semua orang seolah menunggu sesuatu, meski tidak tahu apa yang sebenarnya mereka tunggu. Laila masih duduk di tempatnya, dengan pakaian yang sudah mulai mengering namun tetap meninggalkan bekas. Sikapnya tidak berubah, tenang, tegak, dan penuh kendali. Sesekali ia melirik ke arah pintu dalam yang mengarah ke ruang manajemen, lalu kembali menatap lurus ke depan. Di sisi lain, Riko berdiri dengan gelisah yang mulai sulit ia sembunyikan. Ia mencoba sibuk dengan beberapa berkas, berbicara dengan staf, bahkan sempat tertawa kecil.
tapi semua itu terasa dipaksakan. Pikirannya terus kembali pada satu hal, sikap Leila yang tidak wajar. Kenapa belum pergi juga? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, pintu kaca yang mengarah ke area dalam terbuka dengan cepat. Suara langkah kaki yang tegas terdengar, berbeda dari langkah biasa para pegawai. Beberapa kepala langsung menoleh secara refleks. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi keluar dari sana, diikuti oleh 2 staf lainnya. Wajahnya serius, langkahnya cepat, seolah sedang merespon sesuatu yang penting. "Direktur," bisik salah satu pegawai dengan nada terkejut. Nama itu menyebar cepat tanpa perlu diucapkan keras-keras. Semua orang langsung merapikan posisi, beberapa bahkan berdiri lebih tegak dari biasanya. Pria itu adalah Pak Ardi, direktur cabang yang dikenal jarang turun langsung ke area pelayanan kecuali dalam situasi tertentu. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah. Riko yang melihat itu langsung membenarkan posisi jasnya. Ia melangkah maju beberapa langkah, bersiap menyambut. "Selamat pagi, Pak," sapa Riko dengan nada hormat. Namun Pak Ardi tidak langsung merespon. Tatapannya menyapu ruangan dengan cepat, seolah mencari seseorang. Wajahnya tegang, matanya fokus. "Di mana?" tanyanya singkat pada salah satu staf di belakangnya. Staf itu menunjuk ke arah ruang tunggu. "Di sana, Pak." Semua mata mengikuti arah yang ditunjuk, dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan kembali tertuju pada Leila. Pak Ardi berjalan cepat ke arah itu, melewati Riko begitu saja tanpa menoleh. Riko yang semula berdiri percaya diri mendadak terpaku, sedikit kebingungan. "Ada apa?" gumamnya. Langkah Pak Ardi berhenti tepat di depan Leila. Untuk sesaat suasana benar-benar hening. Leila perlahan berdiri, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ekspresi wajah Pak Ardi yang tadi tegang berubah seketika menjadi penuh hormat. Ia sedikit menundukkan kepala, sebuah gestur yang tidak pernah dilihat para pegawai sebelumnya. "Maaf, Bu Leila," ucapnya dengan nada serius namun penuh penghormatan. "Saya terlambat menyambut Anda." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa pegawai langsung membelalakan mata. Ada yang menutup mulut, ada yang saling menatap dengan wajah tidak percaya. Riko membeku di tempatnya. "Bu, Leila?" ulangnya pelan seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Leila mengangguk tipis. "Tidak apa-apa, Pak Ardi, saya memang datang tanpa pemberitahuan." Nada suaranya tetap sama, tenang, tanpa tekanan, seolah semua yang terjadi sebelumnya tidak berarti apa-apa. Pak Ardi tampak memperhatikan kondisi Leila yang masih sedikit basah. Alisnya berkerut, jelas menganggap sesuatu yang tidak beres. "Apakah ada masalah di sini, Bu?" tanyanya suaranya kini lebih serius. Leila terdiam sejenak, tatapannya sempat beralih sekilas ke arah Riko, lalu kembali ke Pak Ardi. "Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar ringan, tapi justru membuat suasana semakin tegang. Riko merasakan tenggorokannya mengering, kakinya terasa berat, tapi ia tetap memaksakan diri melangkah mendekat. "Pak, ini," ucapnya mencoba menjelaskan namun kata-katanya terhenti di tengah jalan. Pak Ardi akhirnya menoleh ke arah Riko. Tatapannya berubah tajam. "Anda tahu siapa yang Anda hadapi?" tanyanya dingin. Pertanyaan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat udara terasa menekan. Riko terdiam, wajahnya mulai pucat. Saya, ia mencoba berbicara, namun suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Beberapa pegawai yang tadi sempat ikut menertawakan kini menunduk, menghindari kontak mata. Suasana berbalik dalam sekejap. Leila tetap berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya memperhatikan, seolah ini adalah bagian dari sesuatu yang memang sudah ia perkirakan. Pak Ardi kembali menghadap Leila. "Mari Bu, kita bisa bicara di ruang saya," katanya dengan nada hormat. Leila mengangguk pelan, namun sebelum melangkah, ia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu ruangan, singkat, tapi cukup untuk membuat semua orang yang tadi meremehkannya merasa kecil. Bukan karena tatapan itu marah, justru karena tidak ada kebencian di sana, hanya ketenangan, yang kini terasa jauh lebih menekan daripada amarah. Dan pada saat itulah, seluruh isi ruangan akhirnya menyadari satu hal yang sebelumnya mereka abaikan. Wanita yang mereka hina, yang mereka pandang rendah bukanlah orang biasa, dan sejak detik itu, tidak ada lagi yang berani memandangnya dengan cara yang sama. Langkah kaki Laila terdengar pelan namun pasti saat ia mengikuti Pak Ardi menuju ruang direktur. Pintu ruangan tertutup rapat di belakang mereka, meninggalkan suasana luar yang masih dipenuhi kegelisahan dan tanda tanya. Namun rasa penasaran para pegawai tidak berhenti di sana. Beberapa dari mereka diam-diam mendekat ke area sekitar pintu,
mencoba menangkap apa yang sedang terjadi di dalam. Di dalam ruangan, suasana jauh berbeda, tenang, formal, dan penuh kendari. Pak Ardi berdiri sejenak sebelum akhirnya mempersilakan Laila duduk di kursi utama di depannya. "Silahkan, Bu," ucapnya hormat. Laila duduk tanpa ragu. Gerakannya tetap sederhana, tapi kini terlihat jelas. Ia bukan sekedar wanita biasa yang datang tanpa tujuan. Ada wibawa yang tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan. Pak Ardi sendiri tidak langsung duduk. Ia berdiri tegak sejenak, lalu menarik napas panjang. "Terus terang, saya tidak menyangka Anda akan datang langsung ke cabang ini tanpa pemberitahuan," katanya hati-hati. Laila menatapnya tenang. "Memang itu tujuan saya, Pak. Saya ingin melihat langsung, tanpa persiapan." Kalimat itu singkat, tapi maknanya dalam. Pak Ardi mengangguk perlahan, seolah memahami sepenuhnya. Audit mendadak, gumannya pelan. Laila tidak membantah. Beberapa detik hening, sebelum akhirnya Pak Ardi melanjutkan, suaranya kini lebih serius. "Kalau boleh saya tahu, kejadian di luar tadi, apakah itu bagian yang ingin Anda lihat?" Laila terdiam sejenak. Tatapannya beralih ke meja di depannya, lalu kembali ke Pak Ardi. "Bukan direncanakan, Pak, tapi cukup menggambarkan banyak hal." Jawaban itu membuat Pak Ardi menunduk sesaat. Ia tampak menahan sesuatu, entah rasa bersalah atau kekhawatiran. Di luar ruangan, bisikan semakin ramai. Riko berdiri tidak jauh dari pintu, wajahnya tegang. Ia mencoba mendengar, tapi jelas tidak ada suara yang cukup jelas untuk ditangkap. "Apa sih sebenarnya?" gumam salah satu pegawai. "Direktur sampai segitu hormatnya?" sahut yang lain. Kembali ke dalam ruangan. Laila membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan map tipis yang sejak tadi ia bawa. Ia meletakkannya di atas meja dengan gerakan tenang. "Pak Ardi," katanya, "mungkin sudah saatnya kita tidak berputar-putar." Pak Ardi mengangguk, meski ada ketegangan di wajahnya. Laila membuka map tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen resmi dengan logo perusahaan yang tidak asing. Ia membalik satu halaman, lalu mendorongnya sedikit ke arah Pak Ardi. "Saya rasa Anda sudah tahu ini," ucapnya. Pak Ardi melihat dokumen itu, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Ia berdiri lebih tegak, napasnya tertahan sejenak. "Ini," gumamnya pelan. Laila menatap lurus ke arahnya. "Saya pemegang saham mayoritas, Pak," lanjutnya tanpa nada meninggi. "Dan hari ini, saya datang untuk memastikan bagaimana bank ini benar-benar dijalankan." Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam. Di luar ruangan, pintu tiba-tiba terbuka. Pak Ardi keluar dengan langkah cepat. Wajahnya jauh lebih serius dari sebelumnya. Semua pegawai langsung kembali ke posisi masing-masing, tapi ketegangan sudah tidak bisa disembunyikan. "Semua staf harap berkumpul sebentar," ucap Pak Ardi dengan suara tegas. Riko menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa menit kemudian, seluruh pegawai berdiri di area utama. Laila keluar dari ruang direktur, berjalan dengan tenang ke samping Pak Ardi. Kini tidak ada lagi yang melihatnya sebagai wanita sederhana dengan pakaian biasa. Semua mata tertuju padanya, penuh rasa tidak percaya. Pak Ardi sendiri tidak langsung duduk. Ia berdiri tegak sejenak, lalu menarik napas panjang. "Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting," katanya hati-hati. Suasana benar-benar hening. "Mulai hari ini, Anda semua harus mengetahui bahwa Ibu Laila," ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah Laila dengan hormat, "adalah pemegang saham terbesar di bank ini." Seolah waktu berhenti, beberapa pegawai langsung membelalakan mata. Ada yang refleks menutup mulut, ada yang saling menatap dengan wajah pucat. "Apa?" bisik seseorang. "Serius?" Riko berdiri kaku, wajahnya kehilangan warna. Kata-kata itu berputar di kepalanya, tapi tidak mampu ia cerna sepenuhnya. Pemegang saham terbesar, wanita yang baru saja ia hina, yang ia permalukan, yang ia siram dengan air. Matanya perlahan beralih ke arah Laila. Laila berdiri dengan tenang, tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ekspresi marah, hanya tatapan yang dalam dan penuh kendali. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menekan. Seorang wanita pegawai lainnya yang sebelumnya ikut berbisik, kini menunduk dalam. Wajahnya memerah karena malu. Yang lain mulai merasa jantung mereka berdetak tidak teratur. Riko mencoba melangkah maju, tapi kakinya terasa berat.
Suaranya serak saat akhirnya berhasil keluar. "Bu, Laila, saya..." Namun kata-katanya terhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang tadi ia ucapkan, semua yang ia lakukan, kini terasa berbalik menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan yang berlipat. Sementara itu, Laila hanya memandangnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan keluar ruangan. "Sekarang," ucapnya pelan namun jelas, "kita bisa mulai dengan yang sebenarnya." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menandai satu hal. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah awal, dan fakta yang baru saja terungkap itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga akan mengubah nasib semua orang di ruangan tersebut. Suasana yang semula hanya tegang, kini berubah menjadi benar-benar mencekam. Tidak ada lagi bisikan santai, tidak ada lagi senyum sinis yang tadi sempat muncul. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah pucat dan napas yang tertahan. Fakta yang baru saja diungkap seperti menekan seluruh ruangan tanpa ampun. Riko berdiri di tempatnya. Tubuhnya kaku seperti kehilangan kendali. Tangannya yang tadi sempat dimasukkan ke saku kini perlahan turun, gemetar tanpa bisa ia sembunyikan. Matanya terus menatap Laila, tapi bukan lagi dengan rasa meremehkan, melainkan ketakutan yang nyata. "Pemegang saham terbesar," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Kalimat itu berulang di kepalanya, seolah menolak untuk dipercaya, namun tidak bisa disangkal. Di sekelilingnya, para pegawai mulai saling melirik dengan panik. Beberapa yang tadi ikut menertawakan kini menunduk dalam, berusaha menghindari kontak mata dengan Laila. Yang lain tampak sibuk merapikan meja atau berkas, bukan karena ada yang perlu dibereskan, tapi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Ya Tuhan, kita tadi..." bisik seorang pegawai wanita dengan suara bergetar. "Kita keterlaluan," jawab rekannya. Wajahnya pucat pasi. Rasa bersalah menyebar cepat, tapi tidak ada satupun yang berani bergerak lebih dulu. Semua seperti menunggu, berharap situasi ini bisa kembali seperti semula, meski mereka tahu itu mustahil. Riko akhirnya mencoba melangkah maju. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksakan diri. Setiap langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya, melainkan ragu dan goyah. "Bu, Laila," ucapnya suaranya serak. Laila tidak langsung menoleh. Ia tetap berdiri di samping Pak Ardi, memperhatikan ruangan dengan tenang. Riko menelan ludah. Saya tidak tahu kalau..." ucapnya terbata tapi kalimatnya terhenti di tengah jalan. Ia kehilangan kata-kata. Apapun yang ingin ia katakan terasa tidak cukup. Pak Ardi melirik tajam ke arah Riko. Ekspresinya dingin. "Tidak tahu?" ulangnya pelan. Apakah itu alasan untuk bersikap tidak profesional? Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Riko menunduk, napasnya tidak beraturan. "Saya hilaf, Pak," katanya cepat. "Saya tidak bermaksud..." "Tidak bermaksud?" potong Pak Ardi. Suaranya tetap rendah tapi penuh tekanan. "Seluruh ruangan melihat apa yang Anda lakukan." Kalimat itu membuat beberapa pegawai semakin menunduk. Mereka tahu, mereka juga bagian dari itu, meski hanya sebagai penonton yang diam. Seorang pegawai pria yang tadi ikut menertawakan kini memberanikan diri melangkah maju sedikit. "Bu Laila, kami minta maaf," ucapnya dengan suara pelan. Namun suaranya tidak terdengar meyakinkan, lebih seperti bentuk kepanikan daripada ketulusan. Yang lain mulai mengikuti. "Maaf Bu, kami tidak tahu, kami salah." Permintaan maaf itu muncul bersamaan, tumpang tindih, tidak terarah. Ruangan yang tadi sunyi kini dipenuhi suara-suara gugup yang mencoba memperbaiki keadaan, namun tidak ada yang benar-benar terdengar utuh. Semua terlalu terlambat. Riko kini berdiri paling depan. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Laila dengan mata yang sudah kehilangan keangkuhan. "Bu Laila, saya benar-benar minta maaf," katanya kali ini lebih jelas. "Saya tidak seharusnya bersikap seperti itu. Saya siap bertanggung jawab." Kalimat itu terdengar seperti usaha terakhir. Laila akhirnya menoleh. Tatapannya jatuh tepat pada Riko. Dan dalam sekejap seluruh ruangan kembali diam. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada nada tinggi. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menekan daripada amarah apapun. "Sekarang kamu bicara tentang tanggung jawab," ujar Laila pelan. Suaranya tidak keras tapi cukup untuk semua orang mendengar dengan jelas. "Kalau saya bukan siapa-siapa, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama?" Pertanyaan itu menggantung di udara.
Tidak ada yang bisa menjawab. Riko menunduk lebih dalam. "Saya salah, Bu," katanya lirih. Laila tidak langsung merespon. Ia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan, melihat satu persatu wajah yang kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Beberapa detik hening, namun keheningan itu tidak menenangkan, justru semakin menekan. Di sudut ruangan, seorang pegawai wanita mulai menitikkan air mata pelan. Ia menutup mulutnya berusaha menahan suara. Yang lain tampak mematung, tidak berani bergerak sedikit pun. Pak Ardi berdiri tegak di samping Laila, menunggu. Ia tahu keputusan ada di tangan wanita itu sekarang. Sementara itu, Laila menarik napas pelan. Tatapannya kembali pada Riko, dan dalam sekejap seluruh ruangan kembali diam. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada nada tinggi. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menekan daripada amarah apapun. Yang siarannya sukses, diterima. Keheningan yang menggantung di ruangan itu terasa semakin berat. Seolah setiap orang menahan napas, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Bahkan suara langkah kecil pun terasa terlalu nyaring di tengah suasana yang mencekam itu. Laila berdiri dengan tenang di depan mereka semua. Tatapannya menyapu ruangan perlahan, tidak terburu-buru, seolah ia benar-benar ingin melihat siapa saja yang ada di hadapannya. Bukan hanya wajah, tapi sikap yang tadi sempat mereka tunjukkan. Riko masih menunduk di depannya. Bahunya sedikit gemetar. Tidak ada lagi sisa kepercayaan diri yang tadi ia banggakan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. "Pak Ardi," ucap Laila akhirnya, memecah keheningan. "Iya, Bu," jawab Pak Ardi sigap. "Saya tidak datang ke sini untuk mencari siapa yang salah," lanjut Laila dengan suara tenang. "Saya datang untuk melihat bagaimana nilai sebuah tempat dijaga." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menelan ludah. Laila melangkah perlahan, satu langkah ke depan. Tidak ada suara keras, tapi setiap gerakannya terasa seperti menekan suasana lebih dalam. "Sebuah institusi tidak dinilai dari gedungnya yang besar," lanjutnya, "atau dari jabatan yang tinggi, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak penting." Beberapa pegawai langsung menunduk lebih dalam. Kalimat itu seperti menelanjangi apa yang baru saja terjadi. Laila berhenti, lalu menoleh ke arah Riko. "Dan hari ini," katanya pelan, "saya melihat itu dengan sangat jelas." Riko menutup matanya sesaat, seolah tidak sanggup menahan rasa malu yang semakin menekan. "Bu Laila, saya benar-benar..." Ia mencoba berbicara lagi. "Cukup," potong Laila lembut tanpa meninggikan suara. Satu kata itu cukup membuat Riko terdiam. Laila tidak marah, tidak ada nada tinggi, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih dalam, lebih menusuk. Permintaan maaf itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kapan dan kenapa itu diucapkan. Ia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Kalau rasa hormat hanya muncul setelah tahu siapa seseorang, katanya, itu bukan hormat, itu takut. Kalimat itu menggantung, lalu merasap ke setiap sudut ruangan. Tak ada yang berani mengangkat wajah. Laila menarik napas pelan, lalu kembali menghadap Pak Ardi. "Saya ingin evaluasi menyeluruh," ucapnya tegas. "Mulai dari pelayanan, etika kerja, sampai sikap antar pegawai." "Siap, Bu," jawab Pak Ardi tanpa ragu. "Untuk kasus hari ini," kini menatap langsung ke arah Riko, "saya tidak akan membalas dengan cara yang sama." Riko perlahan mengangkat wajahnya. Ada secercah harapan yang muncul, meski kecil. Namun Laila melanjutkan dengan tenang. "Karena saya tidak ingin menjadi seperti itu." Harapan itu tidak sepenuhnya hilang, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, kesadaran. Namun, tambah Laila, setiap tindakan tetap memiliki konsekuensi. Ruangan kembali menegang. "Pak Ardi," katanya, "saya serahkan keputusan profesional kepada Anda. Tapi saya ingin ini menjadi contoh bahwa sikap tidak pantas tidak memiliki tempat di sini." Pak Ardi mengangguk tegas. "Saya mengerti, Bu." Riko menunduk lagi, kali ini tanpa perlawanan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Laila tidak lagi menatapnya. Ia justru melangkah pelan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak sebelum keluar. Tanpa menoleh, ia berkata pelan namun jelas,
Harga diri seseorang tidak pernah terlihat dari pakaiannya. Semua orang terdiam, tapi dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalimat itu menjadi penutup yang tidak terbantahkan. Laila kemudian melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan suasana yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suara, hanya keheningan yang kini dipenuhi kesadaran. Di dalam ruangan itu, setiap orang memahami satu hal yang sama. Mereka baru saja menyaksikan bukan sekedar balasan, melainkan pelajaran hidup yang tidak mudah dilupakan.